Ini project besar, Hani. Dia dan Ira itu siapa, Mas? Kamu transfer dia berkali-kali. Bahkan aku tidak tahu itu nomor rekening dari mana. Astagfirullah. Ya buat aku, oke fine. Tapi memang jelas buat aku sama Raya, bukan buat yang lain. Lampu hidup galau listrik habis, mainlah gawe bini aku. Hai Hani. Nah sini. Hak dulu. Kenapa kamu Rukia? Baru kawin segitu nih baru setahun, enggak boleh meluk. Buktinya udah ada di depan. Kaget Mas. nggak? Apa dia masalahnya Hani? What is the problemo? Oke fine. Kamu kerja buat aku sama Raya. Tapi Kaget pelan-pelan dulu Hani. Mundur. Kena pintu aku nih. Mak mana ceritanya Hani? What happened? Ayah naon? kamu kerja buat aku, oke fine. Tapi memang jelas buat aku sama Raya, bukan buat yang lain. Ayah ada project di Turki, ya. Di situ Ayah mau buat penyadap untuk suami-suami biar istri-istri tidak bisa melihat suaminya selingkuh-selingkuh, Hani. Ini project besar, Hani. Lydia dan Ira itu siapa, Mas? Kamu transfer dia berkali-kali. Bahkan aku tidak tahu itu nomor rekening dari mana. Astagfirullah, Hani. Semenjak you pregnant hamil besar, you always cak ini, Hani. You cannot always like this, cannot. Astagfirullah. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, Mas. What? My dream, not her. Aku tahu kamu lalamu pengen di Rukiah, Hani. Cuma memang jin itu lalamu dalam badan kamu, Hani. Astaga. Apalagi yang Kupastikan kamu belum sembuh dan masih kering, No, Hani. kamu yang gila, bukan aku. Terunjuk bau. Pelan. Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu adalah impian aku, Mas. Ya ampun. Kamu yang udah gila. Dengar nggak, Mas? Tidak, kaki aku cari ke Pak Haji. Sudah aku bilang kamu pakai pempek di situ. Di tempat Rukiah ada kata pempek, Hani. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. No, not penthouse. Itu cuma kos-kosan di sekitar PIM, Hani. You wrong. You don't tuduh-tuduh I. Oke, guys, itu adalah parodi kami yang ingin kita angkat di sini adalah nanti kita membahas tentang perselingkuhan dan pasal berapa yang bisa menjerat para pelaku selingkuh. Ikutin terus di Pengacara Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke, sekarang lagi bukan marak ya, apa sih namanya? Apa namanya gitu? Marak cuplikan ya. Ya, Cuplikan tayangan tentang ya, salah satu film. Ya, layangan putus. Nah, sebenarnya kan kalau ada yang tanya ngapain kami buat parodi seperti itu, sebenarnya ada satu hal ya. scene di dalam film tersebut yang mengatakan bahwa perselingkuhan itu bisa dipidana, benar. Tetapi Ada syaratnya. Jadi tidak serta-merta ada laki kita, suami kita, terus ketahuan chatan sama cowok cewek lain, teleponan, itu bisa dikatakan selingkuh dan bisa dipidana. Itu bahkan kalau ada tiket bareng berdua satu belum ini tentu. pesawat belum tentu ya. Iya, nggak bisa. Itu tidak menjadi unsur yang bisa menguatkan perselingkuhan, tidak. Ya. Jadi unsur selingkuh itu di dalam pasal 284 adalah ini pasal 284 itu bahwa Tentang perzinahan. Jadi bukan tentang perselingkuhan. Yang bisa pidana itu adalah yang melakukan zina, dan yang bisa melapor itu hanya suami atau istri yang sah dalam perkawinan. Karena di dalam Undang-Undang pasal 28 itu harus adalah laporan delik aduan ya. Delik aduan yang berarti hanya yang Harus ada dalam ikatan perkawinan tersebut yang pengadunya tidak bisa orang lain gitu. Terus dan kalau seandainya ada suami kita sedang selingkuh, itu sebaiknya itu dikumpulkan
yang benar itu kayak siapa namanya, Kinan. Kayak Kinan kan ditulisnya itu dia nemuin anting nemuin anting, dia nemuin apalagi paku di badan kancing bajunya, ini pokoknya itu hanya bukti yang masih kancing. Iya. Itu bukti-bukti itu ranah cuma untuk ini sih, untuk kalau mau perceraian Perceraian. atas dasar ada perselingkuhan gitu. Tapi kalau untuk pidana enggak ya, karena ada unsur-unsur yang harus dipenuhi di pasal 284 itu ya. Iya. Salah satu yang penting itu ada perzinahan atau persetubuhan ya. Iya. Nah, ini memang yang agak sulit ya. Jadi nggak serta-merta ada bukti transfer ke cewek lain, ini makan bareng, itu nggak bisa ya serta-merta dipidana karena perzinahan. Pertanyaannya kapan terjadi perzinahan itu, persetubuhan itu? Nah itulah yang agak sulit ya, harus ditangkap di tempat ya. Iya. Paling tidak minimal ya tidak berbusana walaupun berbusana di kamar berdua ya, untuk pembuktiannya masih sulit ya. Sebenarnya pembuktiannya agak rumit ya, karena kalau memang mau dibuktikan benar itu cara dalamnya itu mesti dicek ya, ada semen nggak yang mengeras. Betul. Terus juga kalau memang benar kata Welly tadi, kalau seandainya hanya sekedar untuk menjadi bukti syarat untuk kita menggugat perceraian, itu bisa, karena kan pada dasarnya kalau cerai itu kan tidak harus benar-benar ada bukti yang konkret. Ini enggak, ini yang penting kalau seandainya salah satu pasangan sudah tidak cocok lagi atau memang salah satunya sudah selingkuh dan memang sudah dibuktikan, betul. Itu sudah bisa buat cerai. Tapi kalau untuk pidana itu tidak bisa, jadi harus benar-benar ada dua alat bukti yang cukup. Pilihan terbaiknya ya itu ya, saya pikir tertangkap basah. Iya. Kalau memang ini ya arahnya ya ke berpisah aja ya, perceraian ya. Karena kalaupun udah dipidana ya ujung-ujungnya mohon maaf biasanya cerai juga ya. Iya, ujungnya benar. Jadi lebih baik langsung ini aja. Pokoknya memang film itu sekarang lagi hits ya, di mana-mana semua orang lagi ngomongin layangan putus, karena memang sebenarnya problema seperti itu sudah banyak, umum dan memang bagusnya film itu memang kayak bener-bener nyata ya, kayak itu bisa nyata ya? Oh ada Nian itu? Oh itu aku baru tahu kalau itu adalah kisah nyata. Jadi bener-bener kayak pemain filmnya kayak Reza Radian sama si Putri Marino, bahkan sama si Anya itu memerankannya sebegitu menariknya kita menonton itu, karena iya sangat mendalami adegan scene demi scene itu benar-benar kayak benar-benar nyatu banget. Jadi wajar banyak mak-mak yang akhirnya berpacu dari film itu, yang akhirnya curiga sama suaminya, karena suami kan banyak kayak gitu kan, memang alasan kerja, meeting. Jadi intinya dicek ya. Kalau kalian ya suami istri mau ngecek suami itu, lihat aja dia biasanya suami itu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Contoh, biasanya pulang jam 5 sore, pulang jam 6 mulai terus biasa megang handphone terus. Jadi kalau ada suami-suami yang mulai mencurigakan, itu sudah harus waspada, jangan sampai jadi Kinan kedua. Ya? Iya. Itu ada lagi tambahan? Gak ada sih, cuma intinya kita meluruskan yang pemidanaan tadi. Iya, karena di satu scene ada yang ngomong kayak gitu, si Lola ya temennya ya, karena katanya bisa dipidana kalau perselingkuhan. Salah, bukan perselingkuhan bisa dipidana. Iya, bahkan istrinya berani bilang bahwa kalian berdua pasti di penjara dan si cewek ikut. Itu salah. Pada dasarnya kalau dia memang sudah terbukti melakukan perzinahan dan tertangkap basah, baru bisa masuk. Dan juga tidak menjadi rekomendasi kita untuk menangkap basah suami ya. Iya. Jadi lebih baik hindari saja ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau buat nyuruh kami buat parodi apa lagi, terus mau tanya apa lagi, kami mau buat sketsa, boleh komen di bawah. Dan Nanti dilaksanakan. Ya, kalian terus dalam ya Wele. Jangan lupa untuk selalu like, share, and lupa. Komen, subscribe. Oh, jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye bye. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.